الشيخ العالم العلامة المحدث يوسف بن إسماعيل النبهاني والعالم العلامة الفقيه الشيخ عبد الله بن سعيد محمد عبادي اللهجي وأصولهم وفروعهم وجميع مشايخ هذه البلدة أن الله تغشهم بالرحمة والمغفرة واسكنوا في الجنة وأن الله يعيد علينا من أسرار وأنوار وعلوم وبركات في الدين والدين والآخرة على هذه وكلنا اتصال إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. وبالسند المتصل إلى الشيخ العالم العلامة يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفصل السادس في صفة كرمه صلى الله عليه وآله وسلم وشجاعته. Masih di fasal yang ke-6 tentang sifat kedermawanannya Rasul sallallahu alaihi wasallam wa syaja'atihi dan keberaniannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di malam Selasa yang telah lewat sudah dibacakan beberapa hadis, disampaikan hadis-hadis yang berkaitan dengan kedermawanan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di malam ini dilanjutkan dengan hadis-hadis yang lain yang menyebutkan sifat-sifat dermawannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala wa atahu sallallahu alaihi wasallam rajulun fasa'alahu fa'atahu ghanaman saddat ma baina jabalaini faraja'a ila qaumihi wa qala aslimu fa inna Muhammadan yu'ti ata'an man la yakhshal faqra. Di antara hadis yang menyebutkan tentang dermawannya Rasul, murahnya Rasul, yaitu wa atahu dan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun seseorang laki-laki, yang mana di dalam syarah disebutkan laki-laki yang dimaksud di sini adalah Abu Sufyan. Fasa'alahu, lalu meminta kepada Nabi, meminta sesuatu untuk diberi. Fa'atahu, lalu Nabi memberikan kepadanya ghanaman, kambing, diberi kambing. Saddat, yang mana menutupi, ma baina jabalaini, sesuatu yang di antara dua gunung. Hibak, dua buah gunung ditutupi dengan kambing pemberian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kayak apa, bayangkan gunung-gunung di tengah-tengahnya hibak lawan kambing. Saking banyaknya orang diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kambing tadi. Faraja'a ila qaumihi, lalu berbulik kepada kaumnya nang diberi tadi itu, yaitu Abu Sufyan. Bulik ke kampung, waqala, dan lalu berpender, berpadah lawan kaumnya, aslimu, masuk Islam aja bubuh nikam. Kenapa? Fa inna Muhammadan, karena sesungguhnya Nabi Muhammad yu'ti ata'an, memberikan suatu pemberian, man la yakhshal faqra,
orang yang tidak takutan akan kefakiran. Membari seseorang kada takutan cagar susah kada. Kalau kita masih berpikir membari orang, masih ada pertimbangan gasan sorong, kalau pindah habis kena kada ada lagi nang gasan dipakai, dan itu wajar memang. Kita jangan sampai habis-habisan, tapi jangan juga apik benar. Nah, tapi kalau baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memang perangai beliau itu kalau membari itu habis-habisan. Makanya sampai terkeluar dari perkataan Abu Sufyan, fa inna Muhammadan yu'ti ata'an man la yakhshal faqra. Sesungguhnya Abu Sufyan itu memberikan sesuatu, sesungguhnya Nabi Muhammad yu'ti ata'an, memberikan suatu ata, pemberian, man la yakhshal faqra, orang yang kada takutan akan fakir. Maka mendengar nangki ini orang-orang dipadahi masukkan Islam. Dan memang karena ada hadis tentang mu'allafah qulubuhum, orang yang hanya masuk Islam itu pulang diberi. Orang yang hanya masuk Islam, kita sebagai muslim yang sudah terdahulu, maka perkumpulan kita memberi nafkah, duit kah, atau sesuatu yang menjadikan hatinya merasa tersentuh. Ternyata Islam itu sangat memperhatikan kepada sesama saudara muslim, apalagi yang hanya diperhatikan mereka. Bahabar lawan orang di kampung, lah kasih ikam datangi ke sana tuh, itu orang itu masya Allah dermawan bener, kasih. Akhirnya sekampungan datang ke sana, beelang ke rumah siapa orang sugih misalnya, atau ada orang sugih sekalinya pas datang ke sana dibari isidin banyak benar. Lalu bahabar ke kampung, boleh lah kasih datangi tuh orang nama masya Allah dermawan bener, bebarian bener. Pas datang ke sana sekalinya berkunci sudah. Soalnya nang dibari sidin itu aja, nang lain tuh kada. Maksud sidin jangan bekesa, sekalinya bekesa-kesa di kampung apa ada habis. Wa ata sallallahu alaihi wasallam ghairu wahidin mi'atan minal ibil, dan lagi memberikan Rasul sallallahu alaihi wasallam ghairu wahidin, bukan hanya satu orang yang diberi, mi'atan 100 ekor minal ibil daripada onta. Dan onta di zaman dahulu kalau wahid ini mungkin senilai dengan minimal paling murah sebuah kendaraan, bisa-bisa sebuah motor. Karena apa? Kendaraan yang paling bernilai di zaman itu adalah onta, kuda. Tahu-tahu Nabi memberi orang lain 100 ekor unta, luar biasa. Padahal Nabi sendiri kehidupannya kan kita tahu seadanya. Tapi setiap dapat harta, ketika baik itu dari harta rampasan perang atau ghanimah atau yang lainnya, maka langsung dibagikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ampun sampai 100 buah memberi orang kayak apa? Adakah orang sugih bersedekah 100 buah sepeda motor? Setiap pondokan yang tinggal di Murung diberi sepeda motor sebuah sorong. Adakah orang sugih gitu? Ya. Jadi biar tulaknya kada keuyuhan, datang kada keuyuhan. Tapi alhamdulillah pondokan-pondokan biar kada diberi sepeda motornya sudah bisa sepeda motor aja sudah. Sugih-sugih aja sudah nyaman-nyamannya, alhamdulillah. Wa ata sallallahu alaihi wasallam Safwan, dan Rasul memberikan kepada Safwan mi'atan 100 ekor, summa mi'atan kemudian 100 ekor, summa mi'atan kemudian 100 pulang. 300 diberi. 100 ekor unta. Mbak itu masih lagi kah hendak Nabi? Nang aran manusia ditawari lagi. Bari pulang 100 lagi. Mbak itu lagi kah hendak? Bongkot pulang, bari pulang. Sampai akhirnya cukup sudah. Bawanya bingung. Ini luar biasa dermawannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan karena di majelis ini ada yang jadi orang sugih, benar. Yang mana sugihnya itu kada tanggung-tanggung, nomor 1 di Kalimantan.
Imbah itu pulang sekali bersedekah, orang setiap di majelis pengajian ada diturunkan haji dan umrah. Masya Allah, kada tanggung-tanggung sugihnya. Ya. Kita kada tahu suatu saat kena ngapa nang dia ada di sini, subhanallah. Berkat hadir di majelis, berkat ingin mengikuti Nabi dalam bersifat dermawan. Sebab kalau kada sugih dulu kan ngalih dermawannya. Tapi kadang-kadang waktu susah hendak dermawan banyak sugih kada keingatan lagi. Nah ini ngalihnya nyaman ya menyambat orang itu aja sugih apik. Oh tapi bubarin sugih bener tapi apik bener nyaman menyambat. Coba kena pas orang jadi sugih bisa apik pada nang sambat. Ya, nah, ini ngalihnya penyakit. Wa hadhihi kanat haluhu sallallahu alaihi wasallam qabla ayyub dan adalah ini yaitu hal keadaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla ayyub sebelum beliau diutus menjadi rasul. Apa keadaan Nabi? Waqad qala lahu Waraqah bin Naufal. Telah berkata Waraqah ibnu Naufal, salah seorang rahib yaitu pendeta yang mana asalnya Yahudi lalu kemudian Nasrani. Itu kemudian disebutkan beliau ini masuk Islam, tapi sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Makanya ada perkataan masyhur beliau, seandainya kamu nanti diangkat jadi Rasul dan aku masih hidup, saya akan jadi orang nomor satu yang akan menolong kamu. Nah dari sini kalau kita kan tahunya orang yang pertama masuk Islam dari golongan babinian adalah Sayyidatuna Khadijah, dari golongan laki-laki adalah Sayyidina Abu Bakr, kemudian dari kalangan kenanakan itu Sayyidina Ali, dari kalangan budak Sayyidina Bilal. Tapi di antara ulama ada yang menyebutkan yang pertama masuk Islam daripada golongan laki-laki adalah Waraqah bin Naufal. Namun sebelum beliau diutus menjadi Rasul, karena Nabi itu diangkat Nabi dulu, Nabi Muhammad jadi Nabi dulu, hanya setelah itu baru jadi Rasul. Nah ketika Nabi sudah diangkat sebagai Nabi, Waraqah ini sudah tahu. Makanya beliau berkata, seandainya kamu nanti diutus jadi Rasul dan aku masih hidup, aku akan menjadi penolong pertama kamu. La ansuranna nasran mu'azzazan. Saya akan betul-betul menolong kamu dengan pertolongan yang luar biasa. Tapi beliau meninggal sebelum Nabi diangkat jadi Rasul, beliau sudah wafat. Nah ini jarang disebut dalam sirah kita. Memang yang masyhur yang pertama masuk Islam itu adalah Sayyidina Abu Bakar ini. Lalu apa perkataan beliau? Innaka tahmilul kalla wa taksibul ma'duma. Sesungguhnya engkau itu wahai Muhammad tahmilul kalla, menanggung beban berat. Menanggung beban yang berat itu apa? Memberi orang makan, menjamu tamu, menolong orang yang kada mampu. Itu sebelum diutus beliau jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perkataan daripada Waraqah bin Naufal. Wa taksibul ma'duma, dan kemudian membantu memberikan orang yang kada ada isi ditolongi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini halnya beliau semasa masih belum diutus menjadi Rasul. Wa qalat lahu Khadijah, dan berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu istri beliau Sayyidatuna Khadijah. Qala Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha, abshir, kata beliau, abshir, kabar gembira. Jadi ketika Nabi bertahanus berkhalwat di Gua Hira, imbah itu terdapat didatangi malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu pertama kali. Lalu Nabi balik ke rumah dalam keadaan takutan, tujuan untuk menggatar karena kada pernah terdapat. Sampai di rumah berkisah lawan Sayyidatuna Khadijah, kayak gimana itu anak minta supaya tenang kan. Maka dijawab oleh Sayyidatuna Khadijah, absyir, kata beliau, kabar gembira buat engkau. Karena Sayyidatuna Khadijah sudah mendengar dari paman beliau bahwasanya laki sidin ini adalah Nabi. Makanya sampai di dalam sirah itu kan disebutkan Sayyidatuna Khadijah itu sampai memberak lawan Nabi,
hendak mengawini Nabi. Kenapa? Tahu memang nang Sayyidina Muhammad ini, orang yang beliau jadikan bertugas untuk membawa harta beliau ini adalah Nabi, calon Nabi. Itu sebelum berapa tahun sudah diberitahu oleh paman beliau. Makanya semangat beliau untuk supaya bisa jadi bini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Absyir, ujar beliau, absyir, kabar gembira. Ketika Nabi berkata itu, absyir, absyir. Jadi ini kata-kata orang Arab kalau ada nang pindah-pindah tegang-tegang datang membawa muha pindah kada nyaman, ha napa, absyir, 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 kabar gembira, kabar gembira. Kita apa aja orang tuh optimis, jangan napa nyawa. Takutan orang tambah, tapi diberikan, ayo tenang, absyir, kabar gembira insyaallah. Itu cara orang Arab menenangkan. Fa wallahi, lalu ujar sini, demi Allah. Fa wallahi la yukhzikallahu abadan, demi Allah tidaklah merendahkan atau menghinakan kepada engkau oleh Allah abadan, selama-lamanya. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakan engkau. Jadi sesuatu yang datang kepada Nabi justru malah itu akan mengangkat derajat beliau. Apa alasannya kenapa Allah kadang meremehkan, kadang merendahkan kepada engkau? Innaka latasilur rahim. Sesungguhnya engkau adalah orang yang menyambung tali silaturahmi. Wa tahmilul kalla, dan kemudian banyak menanggung beban. Tadi sudah kalimat dari Waraqah bin Naufal, di sini pulang diulangi, disebutkan juga oleh istri beliau Sayyidatuna Khadijah. Wa tahmilul kalla, dan engkau menanggung akan beban. Wa taksibul ma'duma, dan kemudian memberikan bantuan kepada orang-orang yang kadada bisi. Wa taqrid dhaifa, dan kemudian engkau menjamu akan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haqq, dan kemudian membantu menolong ke atas orang-orang yang nawaibal haqq, tertimpa sesuatu yang benar. Itu maksudnya tertimpa musibah. Dengan sebab ini Allah kada bakal menghinakan engkau, kata Sayyidatina Khadijah. Ini adalah salah satu sifat dermawannya Nabi, menanggung beban. Banyak orang-orang yang pinakal tapi mampu ditanggung oleh Nabi. Kemudian apa, menolongi orang yang kada berisi dibantu oleh Nabi. Dan tamu, setiap kali ada tamu-tamu yang datang dari luar untuk berhaji ke Baitullah, itu dijamu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tu'inu, dan kemudian juga membantu orang-orang yang tertimpa musibah-musibah. Al-kallu, apa arti al-kallu huna? Maksudnya apa? As-siqalu min kulli ma yatakallafu. As-siqal itu sesuatu yang berat, min kulli ma yatakallafu, daripada perkara, setiap perkara, ma yatakallafu, yang menjadi beban. Kama fi lisanil Arab, sebagaimana disebutkan di dalam lisan, ini kitab kamus Lisanul Arab, kamus yang sangat besar kitabnya. Banyak kitabnya, berapa jilid itu Lisanul Arab. Nah, itu beberapa sifat dermawan Nabi sebelum diangkat jadi Rasul. Wa'ata, dan lagi, dan memberikan Rasul sallallahu alaihi wasallam Al-Abbas, paman beliau sendiri, Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu, malam yutik, sesuatu nang sidin kada mampu, yaitu Sayyidina Abbas itu apa kada mampu, hamlahu, akan membawanya. Dibari, minta banyak, dibari soalnya kada kau membawa. Ya. Ini kisahnya kayak ini. Dalam sini disebutkan rawa al-Bukhari fi mawadhi'a min hadits Anas radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam ata bimalin min al-Bahrain. Jadi disebutkan, diriwayatkan di dalam kitab Bukhari, Nabi itu didatangkan harta dari negeri Bahrain, banyak. Faqala unsuruhu, lalu ujar Nabi, Pak, unsuruhu yakni subuhu fil masjid. Harta nang hayar datang ini Pak, suruh Nabi hendak tuyuk di masjid, kumpulkan biar seberatan melihatnya.
Wa kana aktsara malin utiya bihi sallallahu alaihi wasallam, dan adalah ini paling banyaknya harta yang didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara beberapa peperangan atau ghanimah atau apa, ini yang paling banyak sampai di masjid hibahkan harta. Fa kharaja ila masjid, lalu Nabi kemudian datang ke masjid setelah menyuruh sahabat tadi anak di masjid, walam yaltafit ilaihi, dan sedikit pun Nabi kada menengok melihati kepada harta itu. Coba kita kalau langgar hibah lawan duit, insyaallah beparak ya umpat menghitungkan barang. Ini tabiat manusia ya. Nabi kada meherani sama sekali harta nang simbanyakan itu kada diherani oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada salata, lalu ketika sudah tuntung masuk ke masjid sembahyang, tuntung sembahyang, jaa, lalu datang Nabi, fajalasa ilaihi, lalu duduk di hadapan harta tadi itu. Fama kana yara ahadan illa a'tahu minhu, dan tidaklah ada Nabi melihat seseorang, siapa yang lewat, siapa yang terlihat, dipanggil, dibari, nih hartanya. Kadang berpilah-pilih, pokoknya siapa ada terlihat ya. Idza jaa al-Abbas, lalu datang Sayyidina Abbas, paman Sidin Serongan datang. Lalu apa? Faqala ya Rasulullah atini, ujar paman Sidin, ya Rasulullah berikan pangulon juga. Jadi paman tapi lawan Nabi mengiau tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atini, beri aku. Fa inni fadaitu nafsi wa fadaitu akilan, karena aku sudah apa, berjuang, berkorban untuk diriku, mengorbankan diriku dan mengorbankan anakku itu Akil. Di sanaknya Sayyidina Abdullah bin Abbas, Akil itu meninggal dalam peperangan. Jadi ujar Siti, aku sudah berkorban anak, berkorban diri, bari bang harta juga aku. Lalu apa? Faqala lahu, lalu Nabi berkata kepada paman beliau tadi, "Khudh," ujar Siti, ambil silakan. Sekuat-kuatnya ikam ambil. Berapa kuat mampu ikam bawa? Fahasa fi thawbi, lalu ma'amburakan, maurai baju, dihamburakan harta tadi, diandak di baju. Summa dhahaba yukiluh, lalu imbah itu berangkat untuk memindahkannya. Falam yastati, tapi kada kaum angkat. Kebanyakan yang diandak nafsu. Maurai nih sorban, misal sorban diurai. Lalu ada orang berbagi amas, jangan ampun amas aja, ambil sekuat ikam membawa, ambil aja situ. Lalu mau urai ya, tapi diurai andok sih banyak terus. Sekalinya banyak mangkat karena kawa. Nafsu. Imba itu apa? Faqala ya Rasulullah, lalu paman Nabi tadi Sayyidina Abbas tadi berpendel, ya Rasulullah mur ba'dahum yarfa'uhu alayya. Ujar sini apa? Anu pang suruh nang lain itu na angkatakan kepada ulun bawakan. Ujar Nabi apa? Faqala la, ikam kawa angkat. Nang kada kawa angkat turunakan. Menyuruh orang lain untuk membantu angkat ke rumah kada. Ya rakan. Lalu apa? Farfa'hu anta alayya. Lalu mbah itu bilang, bapender bilang, amun gitu, amun pian kada menyuruh, pian bang antara kanakan wadah ulun. Nabi nang disuruh yo. Tapi ini paman Sidin, jadi beliau Nabi biasa ya. Farfa'hu alayya. Faqala la, ujar Nabi, kada juga. Ikam kawa angkat silakan. Panasara minhu, lalu akhirnya dikurangi. Summa dhahaba yukallihu, imbah itu diangkat pulang, kada kawa jua masih lagi, sudah dikurangi atau masih kita kawa. Lalu berpender pulang, ya Rasulullah suruh pang orang lain angkatakan. Dan Nabi kada, pian pang angkatakan kada jua, akhirnya dikurangi sampai sedikit, hanya kau membawa, imbah itu bawa semua. Begitu luar biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sifat rata kita kan ada sifat memang melihat sesuatu gratis sebanyak-banyaknya itu bang. Kau bawa, ada orang berbagi kurma di pasar, kurma bener aja tapi gratis berbagi, ayo ambil, bebas ambil sebanyak-banyak. Itu jangan kaulon beca-beca mengambil becaan. Padahal kurmanya kan kita makan juga paling berapa biji, apalagi orang kita makan kurma paling sebiji 2 biji sudah. Tapi dengaran sifat tama Allah ada aja ya.
Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Sayyidina Abbas ini ya, paman beliau. Sudah keluar kopi. Minum kopi sudah sarok. Al-Fatihah lima sya'al qahwatul buniyah wa man syaribaha bin niyah min salih sufiyah anna Allah takashsham birrahmah wal maghfirah wa anna Allah yuballighna kulla umniyah wa yahfazna min kulli adiyah wa yarzuqna al-hissiyah wal ma'nawiyah wa yuslih jatana wa buldan al-islamiyah wa yuslih amal wal niyah wal aqibah wad duriyah bi jahi sayyidina Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Abshir abshir abshir. Alhamdulillah akhiran. Alhamdulillah, masyaallah. Allah yatawil amrak insyaallah. Anunya gahwanya ini dermawannya orang-orang murung ya. Pemurahnya orang-orang murung disuruh ngikupi wadai buah-buahan di muka pang buah-buahan di belakang udah tahu. Di muka aja dah berarti. Tapi wadai kan dapat berataan ya. Alhamdulillah. Terima kasih jazahumullahu khairan insyaallah. Dan malam ini datang Habibana Lawas sudah datang muncul. Abshir, maka kita ucapkan abshir, abshir ya insyaallah. Alhamdulillah. Jadi berbicara tentang dermawannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, pemurahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau kada kau mengumpati secara keseluruhan yang kayak dermawan Rasul dan kayaknya sulit untuk mengumpati kita. Kalau kita masih perhitungan maka setidaknya sedikit-sedikit. Kau menyumbang sedikit, barang berapakah nyumbang? Nah, sudah alhamdulillah berarti. Wa humila ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dibawa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tis'una alfa dirham. 90.000 dirham. Berapa 90.000 dirham ini? 1 dirham sama dengan 3 gram. Dirham ini adalah perak. Berarti 3 gram kali 90.000. Berapa jadinya? 270.000 gram. Segram perak berapa harganya? Berapa? 15 berarti kalikan tadi 270.000. Cukupkan nolnya? Kalau pindah kalkulatornya kada muat nol. 4 M lebih. Kira-kira amun ada duit datang 4 M napa nang digawi? Ada orang meninggal dunia, sugih, sedangkan ahli warisnya ini masih kena anak. Maka keluarga bersepakat kayak apa ini supaya kena anak ini kada takajut serangan jantung mendapat duit warisan banyak. Akhirnya dikiaulah seorang dokter psikiater untuk supaya menyampaikan kepada anak ini bahwasanya dapat duit banyak dan supaya ada serangan jantung. Imbah itu lalu psikiater ini memendirikan anak.
Mulai nang sedikit dulu dipedahkan. Ini peninggalannya ini banyak, mungkin ratusan M lah. Lalu ujar dokter kayak apa? Amun ikam ada bisi duit misalnya 10 juta. Jak kena anak nih, wah yang ngaran kena anak kan wah 10 juta. Lu nukar gulaan aja berataannya. Itu sekampungan kau makan gulaan berataan. Dilihat oleh psikiater pina tenang. Oh kata bapak, tambahi pulang. Amun ikam bisa 100 juta bang, apa? Juta. Nukar mainan, nukar macam-macam. Dilihat sudah pindah tenang juga, tambahi pulang ambisi saem pang napa? Saem. Ulun bagi-bagi. Ini kena menukarakan guru, menukar macam-macam. Dilihat sudah tenang juga, lalu ditambahi pulang. Amun 10 M pang. Karena anak tambah banyak kan tambah macam-macam juga keinginannya. Wah kena ini ulun tukarakan rumah, tukarakan sepeda motor macam-macam. Dilihat terakhir 100 M. Nah amun ikam bisi duit 100 M pang napa nang digawe ujar psikiater tadi ulun kana anak. Ujar kana 100 M. 100. Pikirnya. Amun gitu kena separuhnya 50 M gasan pian. Jangan anak tuh 50-nya gasan ulun. Akhirnya apa yang terjadi? Si dokternya nang serangan jantung tak ajut. Dapat 50 M tak ajut-ajut. Maka tadi supaya jangan serangan jantung malah si dokternya nang serangan jantung. Kesah banget lah. Bisa. Nah ini Nabi datang 90.000 dirham, berarti tadi sekitar 4 M. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi dengan duit itu? Fawudi'at ala hasir, lalu diandak di atas tikar. Diurai duit di atas tikar. Kayak di mana di masjid kah tuh duit rancakan banyak hari Jumat tuh diurai kah toh? Ya kah? Diurai lalu berhitung. Rami nak menghitungi. Tapi mbah itu masuk kas. Kalau ini kada. Diurai oleh Rasul. Tsumma qama ilaiha yaksimuha. Lalu kemudian apa yang dilakukan? Bangkit Rasul membagi duit nang 4 M tadi bagi sini. Oh iya. Fama radda sa'ilan hatta faraga minha. Maka kadada beliau menolak seseorang yang meminta seikung pun. Siapa aja yang datang duitnya masih ada baris ini. Sampai akhirnya duit habis selesai, Nabi sendiri kadada mengikuti sedikit pun. Allah. Adakah orang sugih seperti ini nang wani habis-habisan dibagi? Ya. Malam tadi ada guru datang ke rumah, lalu berkisah sidin dibari orang sugih, dibari pondok pesantren yang sudah dibangun, tanahnya, pondoknya, asramanya lengkap. Ini luar biasa masalah orang sugih ini mau berlapang hati, padahal asalnya membangun itu tujuannya guru itu di anak, tapi kemudian ada masukan dari satu ulama, pian kalau hendak membari jangan tanggung-tanggung, bari serahkan ke beliau sudah. Subhanallah, orang sugih ini menerima dan dibariakan pondok tadi berataan, tanah-tanahnya seberataan, dan sudah resmi berdiri dengan sekerta apa namanya tuh izin, dan ada yayasannya lengkap. Jadi guru ini masya Allah duduk manis saja lagi tinggal menjalankan agama. Ini nang ulun salim ke orang sugihnya ini loh. Orang sugihnya ini mau berlapang hati memberikan segitu berapa M itu habis sudah. Dan letaknya parak di wadah kita sini. Kalau selalu sambat kena pengen tahu, lalu pengen menyelidiki kena nimbul mendatangi orang sugihnya jauh, lu minta sumbang. Nah ini bang. Tahu si dermawan lalu pina rajin aja parak kena cukup diparak sini orangnya apa pondoknya, dan orang guru tadi itu datang berkisah subhanallah. Alhamdulillah ya yes kan karena sudah berparak berkawanan berkisah sidin asalnya cuma diandak ngaran aja sidin tuh dijadikan sebagai pimpinan, tapi subhanallah akhirnya ada guru lain yang memenderi kepada orang haji tadi, jadilah dibariakan keseluruhan selesai. Itu kalau dinilai mungkin 5 M lebih mungkin sudah. Mungkin bagi orang sugih benar lah itu kan jadi masalah. Tapi kan kita melihatnya, Masya Allah, ini orang berhati putih juga nang memberi ini. Ya mudah-mudahan banyak Islam kena nang guru-guru nang hanya muncul juga tak ada aja orang sugih nang tenang aja pian guru pian duduk manis saja urusan lain ulun kena.
Alhamdulillah. Kita kada tahu. Jadi kan kita sudah doakan mudah-mudahan keluar dari sini kena ada nang di majelis sini nang kena buliknya jadi orang nang sugih nomor 1. Tapi jangan kada ingat sedekah. Walamma qafala, dan ketika kembali itu bulik Rasul sallallahu alaihi wasallam min Hunain, daripada Hunain, tempat ngaran tempat Hunain di Madinah. Waja'atil a'rab, datang seseorang badui. A'rab itu jamak dari Arabiyun. Ada kan biasanya Arabi, itu seorang badui ya. Datang seseorang badui, yas'alunahu, bukan seorang Arab, jadi banyak orang-orang badui datang. Yas'alunahu, mereka meminta kepada Nabi, hatta sehingga ittarruhu ila syajaratin, sampai Nabi itu apa terpojok, apa jurang tuh takajal, ila syajaratin, ke satu pohon, karena orang Badui ini banyak dan orang Badui tahu sendiri kalau napa-napa itu asar. Meminta kepada Nabi sampai Nabi terkajal-kajal terpojok di pohon, di bawah satu pohon. Fakhatifat ridaahu, lalu kemudian apa? Merenggut, mengambil apa, menarik akan selendang beliau, sampai tertarik selendang beliau. Ya. Saking dikarak duit tadi nang kasar-kasarnya datang, mami anak meminta. Fawaqafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala, lalu kemudian berdiri Rasul, imbah itu apa, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, a'tuni ridai, berikan, unjuk, bolehkan selendangku, bolehkan ya Nabi. Kan ditarik bubuhannya nih selendang, kan kayak orang kita nih ada berbagi duit, oma bakajalnya masya Allah, padahal sudah diatur tenang, kayak di video tenang, ini adalah cobaan, tenang. Tapi dengaran orang melihat duit, kada mau tenang lagi sudah, takutan kada dapat, jangan takut, sabarataan dapat. Dan peduli nengaran perabot itu sudah ya, ada peduli. Nah ini Rasul sampai terpojok tertarik selendang sidin. Lalu ujar Rasul apa? A'tuni ridai, berikan selendang. Lau kana li adadu hadhil idahi na'aman, seandainya ada aku memiliki adada bilangan ini, al-idah itu duri dalam satu pohon. Jadi idah ini pohon yang mana ada durinya yang banyak. Pohon apa nang, kalau di sini orang tahu, cuman di Arab itu memang ada di padang pasir, pohonnya itu berduri pian dan durinya banyak. Lalu ujar Nabi, seandainya aku memiliki sebanyak duri ini, apa, na'aman, binatang ternak, banyak nih aku bisi apa, la qasamtuhu bainakum, aku bagi berataan wadahikam, jangan takutan. Ya. Thumma, lalu kemudian, la tajiduni, kalian tidak akan mendapati aku sebagai apa, bakilan, orang yang apik. Aku bukan orang yang apik ya Nabi, semua yang aku miliki aku bagikan. Bahkan ada orang terutang, kan Nabi yang menjamin. Ada orang datang, sudah hadisnya lewatkan semalam, ada orang datang hendak meminta sesuatu, Nabi kada ada bisi, dan sidin kada pernah mengatakanlah. Tapi apa, ikam datang ke pasar dan kemudian ikam belanja keperluan ikam, berutang, aku yang membayarnya. Bukan aku yang menjamin, tapi aku yang membayari. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak apa kada cinta sahabat dengan orang yang bersifat seperti ini. Sehingga sahabat rela mengorbankan nyawa untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wala kadzaban, dan bukan juga aku orang yang pendusta. Kalau sudah Nabi berjanji pasti ditepati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala jabanan, dan juga bukanlah aku orang yang penakut. Nabi sangat pemberani, tidak ada Nabi pernah lari dari sesuatu, apalagi dalam peperangan tidak ada. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal idah syajaratun lahu syauqun, pohon yang ada padanya duri, pohon berduri. Kalau pohon kita sini apa wadah kita nih? Apa nang sumput nang, kalau digatok tek bersamanya. Supan-supan. Pohon apa? Supan-supan kah? Ini digatok tuh dia basimput langsung.
Itu kan berduri kalau. Tapi durinya masih ada banyak karena itu jenis rumput. Ini jenis pohon pulang. Ada orang memadahi khasiat daripada pohon pohon apa tadi? Supan-supan ya. Ini dengaran di supan tuh karena digatok iya aja. Karena kalau digatok lo mengeriut aja. Lalu ada orang bertakun, apa khasiatnya? Di antara khasiat pohon supan-supan ini apa? Ada kanang tahu khasiatnya? Mungkin nang ahli dedaunan pernahkah menemukan khasiat daripada pohon supan-supan? Kawakah diulah jamu diminum? Asam urat diapai? Oh, insyaallah. Oh, ini nabati itu termasuk orang ahli. Nah, insyaallah latih. Kita kan selama ini apa ngarannya pohon supan-supan ini pengganggu aja. Pokoknya kalau ada tabang tuh bang, buang tuh bang, orang tahu urusannya. Ternyata memang subhanallah setiap sesuatu yang diciptakan oleh Allah dedaunan itu ada khasiat. Cuman kita kada tahu. Subhanallah. Lalu ada juga orang memadahkan supan-supan ini khasiatnya termasuk obat perkasa. Bujurkah? Wallah alam nih amun bujur kadanya mungkin tahu aja cuman ada namanya obat perkasa. Kayak apa caranya? Jadi ditumbuk daun supan-supan tadi sampai lunak lalu diolesakan ke Nah, karena yang banyak sudah diolesakan lalu gatuk. Kalau nyelintuk berarti berkhasiat tuh anunya. Ngarannya jangan supan-supan. Jadi kalau digatuknya lintuk. Allah, ada aja macam-macam orang nama itu mungkin begayaan aja kalau karena nang betakun kada karuan tampuh juga. Tapi kalau itu mungkin caranya kayak apa dari diminumnya? Seminggu setiap hari kan? Jangan rancak. Asam urat, subhanallah. Ada efek kada bagusnya juga sama. Berarti harus ada konsultasi dengan ahlinya juga ya. Jangan asal minum aja kan banyak tahu asam urat lalu minum timbul tinggal uratnya aja lagi. Asamnya hilang uratnya ada. Wahiduha idahun dan satunya mufradnya adalah idah. Jadi ulun di Arab ada bisi ngaran kawannya idah. Jurang apa idah nih? Ngarannya idah begitu. Idah bakis. Terakhir mendengar kabar sudah meninggal dunia orangnya Allah yarham. Sekelas dulu orang ini idoan ngarannya idah bakis. Bakis bangsanya. Ternyata idah itu apa? Pohon kayu berduri sekalinya artinya. Subhanallah. Ini kada usah ngarani anak kena idah jo berduri kada nyamannya. Naam, waradda sallallahu alaihi wasallam dan kemudian mengembalikan membulikakan Rasul sallallahu alaihi wasallam ala hawazina ke atas suku Hawazin sabayaha tawanan-tawanannya. Jadi dulu ada orang-orang suku Hawazin ditawan oleh Nabi. Lalu kemudian apa? Setelah dibebasakan oleh Nabi, wakanu dan adalah jumlah mereka 6.000 ikung. Ini kada gampang pian membebaskan tawanan ini. Biasanya kalau orang habis perang dapat tawanan, wah dijadikan budak sudah. Tapi oleh Nabi apa? Dibebasakan. Karena diingatkan Nabi dulu pernah disusui oleh orang-orang suku Hawazin. Wa fil mawahib dan di dalam kitab mawahib yaitu Al-Imam Al-Qastallani Dzakara Ibnu Faris fi kitabihi menyebutkan oleh Ibnu Faris di dalam kitab beliau yang bernama Fi Asma'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kitab yang menulis nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu fi yaumi Hunainin, sesungguhnya pada hari Hunain, ja'athu imra'atun, datang seseorang kepada Nabi, seseorang perempuan datang kepada Nabi. Fa ansyadat syi'ran, lalu kemudian menyanyikan mengumandangkan syair
tudzakiruhu yang mana mengingatkan kepada Nabi ayyama rada'atihi, hari-hari menyusunya beliau fi Hawazin, di suku Hawazin. Jadi masa kecil pernah disusui oleh suku Hawazin, lalu ada babin ini mengingatkan, oh dengan bahasa syair ya. Lalu dikatakan ikan bahari di sini, di pangku ini, mungkin di sini. Lalu apa? Faradda alaihim, maka Nabi dengan sebab tadi itu Pak membulikakan kepada mereka ma akhadha, apa yang beliau ambil, yang beliau tarik daripada suku-suku Hawazin tadi itu. Wa a'tahum, dan kemudian imbah itu apa membulikakan ampun mereka, wa a'tahum ata'an, dan memberikan mereka akan suatu ata'an, pemberian katsiran yang banyak pulang. Imbahnya sudah harta mereka dibulikakan, ditambahi pulang diberi oleh Nabi. Hatta kuwima, sehingga sampai sehingga kuwima, dikira-kirakan, dihitung ma'atahum, sesuatu yang Nabi memberikan kepada mereka zalikal yaum, pada hari itu. Jadi kalau dikira-kirakan, dihitung barian Nabi kepada mereka di luar harta mereka yang dibulikakan, fakana khamsa mi'ati alfin. Berapa ini? Kalau alf itu dibuliki, itu artinya bahasa kita Pak miliar. Berarti Pak wakana khamsumi'ah 500 alaf, yaitu sama dengan khamsumi'ah miliar. Ini di dalam kitab disebutkan di sini Pak. Ya, hitungan wah ini di sini Pak. Wa huwa ibaratun an khamsumi'ah milyun bitabiril asli, dan ini sama dengan angka wah ini 500 miliun. Kira-kira kayak apa duit? Ada kanang membagikan duit sampai 500 miliun Allah. Wallah alam ya, ini luar biasa. Kadang-kadang menyaingi, kadang-kadang menandingi. Sedermawannya siapapun hari ini masuk kada kawak, kada sampai seperti Nabi Muhammad SAW. Bersama dengan itu kehidupan Nabi, sehari makan, sehari lapar, sehari makan, sehari lapar. Padahal kalau beliau hendak gunung bertawar untuk jadi emas, tapi jawaban Nabi, aju'u yauman wa ashba'u yauman, sehari lapar, sehari kenyang. Allah. Inilah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Dahiyah atau Dahiyah, wa hadha nihayatul jud alladhi lam yusma' bimithli fil wujud. Dan adalah ini nihayah, puncak daripada kedermawanan, alladzi lam yusma', yang mana tidak pernah didengar, bimislihi, sepertinya, fil wujud, di dalam kenyataan ini kedua lagi. Siapa nang raja paling sugih, tapi sugih benar aja, cuman kedermawannya belum tentu. Ada disebutkan di dalam sejarah itu raja orang Afrika yang mana itu raja luar biasa sugihnya. Jadi setiap inya berjalan dari negerinya, setiap tempat disinggahnya pasti dibarinya duit. Karena apa? Bisi emas yang banyak kan. Ada ingatan rajanya siapa itu ngarannya? Ada orang dari Afrika. Tapi ini masih belum apa-apa dengan Rasulullah. Karena kalau ini kan dermawan karena raja, tapi Nabi bukan orang sugih, bukan raja yang banyak memiliki harta, tapi harta yang didapat daripada kiriman ataupun daripada ghanimah habis dibagikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu panutan siapa lagi yang kita cari kalau bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqbalu al-hadiyata wa yuthibu 'alaiha. Dan diriwayatkan daripada istri Nabi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqbalul hadiyah, adalah beliau menerima akan hadiah, wa yuthibu 'alaiha, dan kemudian memberi ganjaran 'alaiha, ke atasnya. Artinya apa? Kalau diberi hadiah maka kena diberi juga dibalas oleh Rasul. Memang sunnahnya seperti itu, kalau kita diberi hadiah maka kena dihadiahi juga pulang. Diberi orang nasi lawan rantang-rantangnya, kena membelikan rantangnya jangan kosong, isi kertas bertulisan terima kasih gitu. Jangan juga cuman kertas benar aja, amal kertasnya bergambar Soekarno, kada apa-apa.
Ya, tapi isi barang wadai atau buah-buahan. Jadi buliknya ada dua. Hal jazaul ihsan illa al ihsan. Kebaikan dibalas dengan kebaikan. Kemudian lagi wa atathu sallallahu alaihi wasallam imra'atun, dan ada mendatangi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam imra'atun, seorang babinian, bi burdatin, dengan membawa burdah, selendang, sejenis selimut atau selendang. Faqalat, lalu berkata ia, ya Rasulullah, aksuka hadhihi, apakah ulun pakaikan wadah pian ya Rasulullah, maksudnya ulun berikan wadah pian biar dipakai oleh pian. Karena babinian ini dalam hadis disebutkan di dalam penjelasannya Pak, babinian ini maulah sorongan, menenun sorongan kain selendang atau selimut tadi itu, tujuannya gasan diberikan kepada Rasulullah. Berniat hendak memberi Rasul dan lalu berusahalah maulah menenun sorongan. Lalu ijar sidin apa? Fa akhadha, lalu Nabi mengambilnya sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha. Kalimatnya muhtaj. Nabi memang pas perlu dengan selendang itu. Perlu dengan selimut itu dipakai sidin. Fala bisaha, lalu dipakai oleh Nabi. Imbah dipakai kada sampat lawas apa? Faraaha alaihi rajulun minas sahabat. Sekalinya pas Nabi memakai ada sahabat melihat, "Ma Rasul bagusnya." Ini orang retahu. Dan imbah itu apa? Faro'a, melihat ke atasnya rajulun min sahabat, faqala ya Rasulullah, ma ahsana hadhihi, bagusnya Rasulullah. Ini jangan coba-coba madakan selendang dan bagus ya. Pura-pura kada mendengar aja. Faksuniha, pakaikan pangnyawa dahulu ya Rasulullah. Dan Rasul sudah disebutkan di hadis pertama, yang pertama Rasul kada pernah mengatakan la. Ketika sahabat meminta faksuniha, pakaikan wadahulu Rasulullah, faqala na'am ya Rasul. Padahal Nabi memerlukan, muhtajan ilaiha tadi kalimatnya, perlu kepada burdah ini. Tapi karena ada yang meminta, na'am ya Rasul. Unjuk sudah selesai. Falamma qama alaihi salatu wassalam, lalu ketika Nabi bangkit berdiri meninggalkan tadi yang di kumpulan itu, lamahu ashabuhu, lamahu, mencela kepada sahabat yang meminta tadi, sahabat-sahabat lain. Ujar sahabat yang lain, ikam ini purunnya sudah tahu Rasulullah itu kada pernah menolak, kenapa ikam masih berpender gitu? Lalu di sini kada disebutkan, di riwayat lain disebutkan ujar sahabat nang bapak tadi, aku berat kain itu kena jadi kain kapan kugasan aku mati. Ini cerdas memang, sebab sesuatu yang dipakai oleh Rasul lalu dipakaikan ke orang lain, maka kada bakalan tersentuh api neraka. Pintar, satu sisi pintar, tapi satu sisi lain kan sahabat mencela memang. Kenapa? Tahu Rasul kada pernah menolak, pasti diunjuk sidin. Faqala la ma, dan waqalu, mereka sahabat lain berkata kepada yang meminta tadi, ma ahsanta hina ra'aitan nabi sallallahu alaihi wasallam akhadaha muhtajan ilaiha. Tidakkah, jadi ma itu nafiyah, tidakkah ahsanta, bagus, alangkah, tidakkah bagusnya engkau, hina ra'aita, ketika engkau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhadha, mengambilnya, muhtajan, karena perlu, ilaiha. Ikam ni kada melihat kan Nabi tadi sudah mengambil, memakai, dan memang Nabi perlu. Sudah bagusnya sih dia memakai. Tahu-tahu apa ikam minta. Tsumma sa'altahu iya, lalu ikam memintanya. Sa'altahu, engkau memintanya, iya, kepada selendang tadi itu. Waqad arafta, dan engkau tahu, annahu la yus'al syai'an fayamna'hu, dan ikam tahu annahu bahwasanya Rasul la yus'al, kada dimintai sesuatu, fayamna'hu, lalu menolak, kada harapan Nabi. Rawahu al-Bukhari. Ini singkat ya, tapi di riwayat lain disebutkan, jadi laki-laki sahabat ini meminta tadi tujuannya untuk supaya jadi kain kapan. Dan memang ini kada memakai. Sahabat ini kada memakai kain itu untuk sehari-hari, tapi apa? Pas meninggal ternyata memang benar dikapani dengan kain yang bekas dipakai Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nah, untung kalau ya. Cuman memang dohir ini kayak ya janganlah guru lagi memakai selendang hanya guru bagus guru. Di mana nuker guru? Nyawa hendak kanang. Itu di pasar banyak. Amun lawan unda 2 kali lipat harganya. Nyawa ke pasar itu langsung. Kada guru ulun nang berkah pian aja guru. Bisa pada kalimat berkah itu kan larang. Berkah guru dari pian itu. Ah sudah, ayo nah ambil. Karena esok jangan lagi upender. Allah, ini ada pondokan-pondokan yang kisah-kisah kata tapi pintar sebenarnya. Pina mau wali-walinya. Banyak dapat dari warisan dari guru. Kenapa bisa? Guru bisa nang meremeti. Subhanallah ya. Subhanallah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam rahima, dan adalah Rasul itu seorang rahim yang pemurah penyayang. Wa kana la yati ahadun, dan tidak ada datang kepada beliau ahadun seseorang illa melainkan wa'adahu menjanjikan kepadanya. Jadi kalau ada orang datang lagi kada bisik maka Nabi menjanjikan kena amun ada aku unjukin itu. Wa anjazalahu, dan kemudian apa memberikan. Anjaz itu kalau bahasa wetek ini apa mensukseskan apa yang dijanjikan oleh beliau, menepati terhadap apa yang beliau janjikan. In kana indahu, apabila ada sudah wadah beliau. Jadi kayak yang di hadis lewatkan beliau menjanjikan kena ikam bertukar situ aku yang bayari. Nah pas ada dapat duit maka Nabi langsung membayari, mengganti kepada orang nang menukar tadi itu. Di hadis lewat ada juga kan kisah lucu sahabat nang membari Nabi ya bahagia Nabi ulun bari pian madu sakanya kada sampai lawas datang orang menagih. Ajar Nabi bukan kata di ini si fulan nang menukar dan sudah dibayar kada Rasulullah ini inya meminta menukar lawan ulun tapi jinya kena Nabi nang bayar pian nang bayari. Subhanallah. Tapi Nabi kada sarik malah tertawa. Ya, ada siapa dulu nang orang Badui juga apa nang orangnya damim, disebutkan damim itu kan kada bagus, kada bungas, tapi orangnya lucu, disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kan sampai dipagut oleh Nabi dari belakang. Dipagut sidin, ayo siapa yang magut? No, siapa yang magut? Sekali pas melihat Nabi, berdiam aja kada boleh lagi, jangan dilepas pokoknya. Karena apa? Nabi yang memagut sekalinya. Ini saking Nabi visi apa jurang sahabat-sahabat nang walaupun penampilannya kada seperti orang yang biasa tapi dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah ya. Ya mudah-mudahan kita masuk golongan orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma syaja'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun keberanian Nabi insyaallah nang akan datang ulang. Syaja'ah artinya apa? Sifat berani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Nabi ada pertanyaan kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin batakun guru, apa hukumnya waktu salat berjamaah, waktu zuhur dan asar? Makmum terlalu keras atau nyaring membaca surah dan bacaan yang lainnya sehingga jamaah di samping jadi terganggu bacaannya. Pertama, apa hukumnya? Lalu bagaimana menegurnya supaya orang tersebut tidak tersinggung? Nah ini yang repot. Kalau hukum jelas sudah salah. Salah itu apa? Sunnah dalam sembahyang sir itu duhur, asar. Ini kan sembahyang sir bukan sembahyang yang apa? Jahar, bukan yang menyaring, tapi bagaimana? Lalu ada orang yang menyaring berarti secara hukum fikih menyalahi sunnahnya. Jikalau sampai mengganggu kepada orang lain gara-gara nyaringnya, maka ini berdosa. Maka hati-hati, kita itu kan sunnahnya itu cukup didengar oleh telinga kita. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Itu kan sudah didengar telinga kita, maka cukup situ. Kadu senang penyaring benar. Jikalau ada nang asa kada puas sama kada nyaring, ini adalah bisikan syaitan. Jangan dituruti. Harus dilawan.
Jadi biasa aja, sederhana aja. Apalagi tadi sampai mengganggu, maka jadi hukumnya berdosa kepada orang yang diikat. Karena apa? Kadang-kadang benyaring ini jadi wasilahnya syaitan untuk mengganggu orang yang lain beribadah. Setan kadang kau mengganggu misalnya orang lain beribadah, lalu ada si ikono pindah benyaring. Nah ini dijadikan oleh setan wasilah jadinya. Tanpa sadar kita jadi wasilah oleh setan untuk mengganggu orang lain. Kalau dalam di luar sembahyang, bebacaan, mengaji, berwirid, nyaring, dan di dalam masjid ada orang sembahyang terganggu dengan bacaan itu, maka ini sudah hukumnya kada boleh. Cuman kita ini kan kadang-kadang alih benar, berwirid kita nyaring, sudah nyaring pembek pulang. Datang orang sembahyang terganggu, ini sudah sebenarnya kada boleh kita. Nah, kalau dalam kita fikih seperti itu. Cuman karena tradisi kita, mungkin orang yang datang ini sudah kada terganggu lagi, sudah biasa aja, tegoh sudah mungkin. Ya, biasa aja mendengar gitu. Pada aslinya hukum fikih mengatakan kada boleh. Lalu bagaimana lagi kalau sampai dalam sembahyang benyaring pulang, maka ini ya usahakan jangan. Kalau ada yang terbiasa seperti itu, ya dirubah. Ya. Kemudian kalau masalah menegur ini gimana ya, relatif. Artinya pian bisa membijaksanai sendiri caranya kayak apa. Kalau orang ini penyarikan ditagur, ya bawa ke pinggir masih penyaring aja nona. Masih penyaring aja nah. Tapi amun yang orangnya kawa aja menerima kan dari. Tapi yang menegur jangan di tengah orang banyak memang ya. Karena cara kita menegur kalau di tengah orang banyak itu bukan lagi untuk kebaikan, tapi sudah sifatnya bukan untuk malah menjatuhkan. Maka ya tadi ya meti. Nah ini mengganggu. Jadi alangkah baiknya kalau ikam jangan benyaring-nyaring. Amun ikam hendak benyaring juga, ikam jadi imam aja maju situ. Karena nang disuruh penyaring itu imam, mau begemet-gemet aja. Aduh. Ini kadang-kadang kada sadar kebiasaan, lalu akhirnya kemana-mana penyaring. Padahal ini kan sesuatu yang ditangati. Ya. Jadi paham-pahamnya nang merasa nyaring, ya gemetilah polomonya. Ya. Supaya jangan jadi wasilahnya setan untuk mengganggu orang lain beribadah. Kayak di masjid. Kan kadang sebelum Jumatan ada mengaji. Ya diputar mengaji. Padahal apakah itu suatu sunnah mengaji disuruh sebelum Jumatan? Rasanya kada ada kesunnahan mengaji. Disuruh mengaji sebelum Jumat tuasnya kada ada. Mengaji dalam artian benyaring ya. Kalau mengaji ya silahkan aja mengaji, tapi bukan benyaring bemek sampai sekampungan mendengar. Ini justru malah mengganggu. Maka banyak orang yang mengeluh ketika sampai ke masjid hendak berwirid, hendak berbacaan, mendengar orang mengaji tepuntal-puntal jasidin, apalagi orang sudah tua. Tepuntal-puntal takabubal apa ya? Takubal-kubal. Bahasa gitu, takubal-kubal bacaan yang sudah partuntung terbulik pulang ke muka. Karena apa? Gara-gara mengaji dalam masjid nyaring benar. Nah, kalau mengaji secara umum silahkan mengaji, tapi jangan benyaring. Kalau menyepak gelas jangan benyaring. Tak kasih itu jadi. Ada bapak. Ya seperti itulah. Jadi kadang-kadang memang ada beberapa perkara yang mana sebenarnya bertentangan secara fikih, tapi sulit untuk kita merubahnya. Nah jika memang kada kau dirubah, ya itulah sudah al-adah muhakkamah. Tradisi itu sudah menjadi hukum, maka biarlah selama memang tidak bisa kada kau dirubah ya sudah. Dan memang tidak melanggar kepada syariat secara garis besar, ya sudah biarkan saja. Ya seperti tadi wirid kita di mana-mana wirid nyaring berataan. Kalau dalam kitab fikih wirid itu sudah sekali aja nyaring sekedar untuk melajari, atau sampai wayah apa orang bisa berwiridan sudah stop. Masing-masing aja berwirid lagi, tapi kita kada. Tetap aja benyaring. Dan ini sudah tradisi. Jadi di mana-mana memang bukan hanya di kita, seluruh Indonesia mungkin daerah-daerah yang memang tradisi NU benyaring wiridnya. Bahkan lebih parah lagi di Jawa itu sebelum maghrib itu bukan lagi nang bacaan Quran, kadang-kadang lagu Arab diputarnya, dikiranya mereka qasidahan.
Ulun pernah mendengar nang diputar sebelum maghrib itu apa? Di masjid. Habibi ya nurul ain. Jurang apa ini diputar? Itu masih mending ada lagi nang di lagunya siapa tuh nang babinian orang Arab. Di Ana Haddad. Mungkin bagi yang kada pernah mendengar lagu Arab itu kada tahu, tapi ini lagu-lagu cinta. Cuman karena di bahasa Arab dikira qasidah. La ilaha illallah. Itu di masjid mendengar. Ya, karena kada tahu, dikiranya bagus ya. Subhanallah. Ya, ini kan tradisi yang mana di kalangan NU memang sudah biasa. Jadi ngalih. Ya kalau kawa kita menegur mengatakan alhamdulillah dan orang mau menerima ya alhamdulillah, tapi kalau kada kawa ya itulah sudah ya. Kalau orang sampai bakalahian berdauraan gara-gara masalah ini, karena ada nang sampai hendak bakalahian dulu kan masalah ini apa dauh itu sampai bakalahian, pokoknya masjid yang kada ada dauhnya berarti Muhammadiyah. Dulu kan tradisi gitu di Jawa itu kan tandanya NU ada ini dauh. Kalau kada ada bedauhnya berarti Muhammadiyah. Tapi wajah kita pun kada ada lagi. Masih ada kalau itu? Masih ada aja. Ulun kada perhatikan cuma adaunya ada ya, mungkin cuma catok dicatok kah? Hah? Meninggal sudah tukang catoknya. Kada ada melanjutkan lah. Oh. Kan sudah mulai ditinggalkan tradisinya NU pada itu. Tanda NU, masjid NU lawan kada NU ada beduk atau dauh itu. Tapi ini sudah berkurang sudah. Ala kulli hal, intinya dari pertanyaan ini kalau menegur ya pian bisa membijaksanakan. Lihat orangnya. Karena kadang-kadang disamakan setiap orang. Ada orang yang bisa menerima, ada orang yang sulit menerima. Ya. Kalau memang mau, ya alhamdulillah itulah. Dan tinggal kalau kadang-kadang tujuannya berubah biar kita enam berusaha untuk memfokuskan dalam beribadah pulang. Karena kita kadang-kadang kita ini menyalahkan orang lain padahal kita sendiri sebenarnya juga ada salahnya satu sisi. Ya. Berarti kita kurang khusyuk memang. Nah maka dari situ kita ambil hikmah. Berarti aku harus berusaha lebih khusyuk supaya kau tenang beribadah. Walaupun ada gangguan bom meledak apa-apanya. Kemudian terakhir mudahan pihan sehat wal afiat panjang umur. Amin. Terima kasih atas doanya. Dan sampai di sini habis sudah pas jam 8. Ya mudah-mudahan kita seberataan yang hadir di majelis, yang mendengarkan majelis, yang menonton baik itu melalui YouTube ataupun apa saja, semoga juga diberikan sehat wal afiat oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur, diberikan hidayah dan taufik dan diberikan rezeki yang halal, yang berkah, yang bermanfaat untuk agama, diri dan keluarganya serta membawa kepada ridhanya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga juga kita mendapatkan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.